Kak, namanya siapa? Hai, perkenalkan nama aku Angel Ramadhani. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Aku berasal dari kelas MPIB. Kakak tadi lagi ngapain? Ini nih, uang tinggal 11.000. Tapi keperluan banyak. Gimana dong cara mengaturnya? Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara mengelola keuangan bagi para mahasiswa. Apa sih pentingnya mengelola keuangan itu? Kita sebagai seorang mahasiswa sering mendapatkan uang dari berbagai sumber, seperti uang saku dari orang tua, beasiswa, atau hasil kerja paruh waktu. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, uang tersebut bisa cepat habis dan menyebabkan masalah keuangan. Mengatur keuangan dengan bijak sejak dini sangat penting agar kita memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa stres dan tetap bisa menabung untuk masa depan. Kebiasaan mengelola uang yang baik juga akan membantu kita menjadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi tantangan finansial setelah lulus nanti. Tips yang kedua adalah buat anggaran bulanan. Anggaran adalah rencana pengeluaran dan pemasukan yang kita buat untuk 1 bulan ke depan. Langkah pertama ialah catat semua sumber pemasukan yang kita miliki, seperti uang saku dari orang tua, beasiswa, atau hasil kerja paruh waktu. Setelah itu, kita harus mengalokasikan uang tersebut untuk berbagai kebutuhan pokok, misalnya biaya makan, transportasi, biaya kuliah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, penting juga untuk menyisihkan sebagian uang sebagai dana darurat. Dana ini berguna untuk menghadapi pengeluaran tak terduga, seperti biaya kesehatan dan kebutuhan mendadak lainnya. Dengan membuat anggaran bulanan, kita bisa mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi pemasukan, sehingga keuangan kita tetap sehat dan teratur. Selanjutnya, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang wajib kita penuhi untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menunjang aktivitas kuliah seperti makan, transportasi, buku, dan alat tulis. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang kita inginkan tetapi tidak wajib. Misalnya nih, seperti nongkrong di kafe, membeli handphone baru, atau pakaian bermerek. Mengapa sih penting untuk membedakan keduanya? Karena jika kita mengutamakan keinginan tanpa memperhatikan kebutuhan, uang kita bisa cepat habis dan berpotensi menyebabkan masalah keuangan. Jadi, kita harus memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu. Setelah kebutuhan terpenuhi dan ada sisa uangnya, baru penuhi keinginan. Dengan cara ini, kita bisa hidup lebih hemat dan tetap bisa menikmati hal-hal yang kita inginkan tanpa mengorbankan kebutuhan yang harus dilakukan. Selanjutnya, catat semua pengeluaran. Dengan mencatat pengeluaran harian, kita bisa mengetahui secara jelas kemana uang kita pergi. Hal ini membantu kita untuk lebih sadar dan bertanggung jawab atas pengeluaran yang kita lakukan. Misalnya, kita bisa melihat apakah ada pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting atau bisa dikurangin. Selain itu, dengan rutin mencatat dan mengevaluasi pengeluaran setiap minggu atau setiap bulannya, kita bisa mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang sudah kita buat di awal tadi. Ini juga membantu kita untuk menghindari kebiasaan boros atau belanja impulsif yang bisa merugikan keuangan kita. Jadi, mencatat pengeluaran adalah langkah sederhana yang sangat efektif agar keuangan kita tetap teratur dan terkontrol selama masa perkuliahan. Selanjutnya, catat semua pengeluaran. Dengan mencatat pengeluaran, tips selanjutnya manfaatkan diskon dan promo. Sebagai mahasiswa, kita sering mendapatkan berbagai keuntungan seperti diskon khusus di bioskop, transportasi umum, toko buku, atau restoran tertentu. Banyak tempat juga menyediakan promo menarik yang bisa kita manfaatkan. Selain itu, sekarang banyak aplikasi keuangan dan belanja yang menyediakan promo dan cashback. Dengan memanfaatkan promo-promo ini, kita bisa menghemat pengeluaran tanpa harus mengorbankan kebutuhan. Namun, tetap ingat untuk tidak tergoda membeli barang hanya karena sebuah diskon. Jika barang tersebut tidak kita butuhkan, gunakan diskon dan promo secara bijak untuk kebutuhan yang memang kita perlukan. Dengan cara ini, kita bisa mengelola keuangan dengan lebih cerdas dan tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ini tipsnya ialah
Sisihkan untuk menabung atau berinvestasi. Setelah kebutuhan pokok dan pengeluaran rutin terpenuhi, usahakan untuk selalu menyisihkan sebagian uang, sekecil apapun, untuk ditabung. Menabung membuat kita mempersiapkan dana untuk kebutuhan mendatang, seperti membeli buku, laptop, atau bahkan dana darurat yang sangat penting. Selain menabung, kamu juga bisa mulai mengenal investasi, misalnya investasi reksadana atau deposito dengan modal kecil. Investasi ini bisa membantu uang kamu berkembang lebih baik dibanding hanya disimpan di tabungan biasa. Dengan membiasakan menabung dan berinvestasi sejak mahasiswa, kita membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan aman secara finansial. Selanjutnya, hindari utang konsumtif. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sifatnya hanya untuk kepuasan sesaat, seperti gadget, pakaian bermerek, atau liburan mewah. Utang jenis ini seringkali tidak memberikan manfaat jangka panjang dan justru bisa membebani keuangan kita. Sebagai mahasiswa, kita harus bijak dalam menggunakan utang. Jika memang harus berutang, pastikan utang tersebut digunakan untuk kebutuhan yang produktif, misalnya biaya pendidikan atau modal usaha kecil. Selain itu, penting juga untuk selalu melunasi utang tepat waktu agar tidak menumpuk dan menyebabkan masalah finansial yang lebih besar. Dengan menghindari utang konsumtif, kita bisa menjaga keuangan tetap sehat dan terhindar dari stres akibat beban hutang yang tidak terselesaikan. Tips yang terakhir adalah cari pemasukan lainnya. Selain mengandalkan uang saku atau beasiswa, mencari penghasilan tambahan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi beban keuangan. Contohnya, kamu bisa bekerja part-time atau paruh waktu seperti menjadi asisten dosen, freelance, menulis, atau kerja di kafe-kafe tersebut. Selain itu, kamu juga bisa memulai usaha kecil-kecilan seperti berjualan online, membuka jasa les privat, membuat kerajinan tangan. Usaha kecil ini tidak hanya menambah pemasukan, tapi juga melatih kemampuan manajemen dan kewirausahaan. Dengan menambah pemasukan, kamu bisa lebih mandiri secara finansial dan lebih leluasa dalam mengatur pengeluaran tanpa harus bergantung sepenuhnya pada orang tua. Kesimpulan pada penjelasan kali ini ialah, mengelola keuangan dengan bijak merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Dengan membuat anggaran bulanan, kita dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran secara terencana. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan membantu kita memprioritaskan pengeluaran yang benar-benar penting. Mencatat semua pengeluaran secara rutin membuat kita lebih sadar dan bertanggung jawab atas keuangan pribadi. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo khusus mahasiswa dapat menghemat pengeluaran tanpa mengurangi kebutuhan. Menyisihkan sebagian uang untuk menabung dan mulai berinvestasi sejak dini akan mempersiapkan kita menghadapi kebutuhan masa depan. Penting juga untuk menghindari utang konsumtif yang dapat membebani keuangan dan mencari pemasukan tambahan agar lebih mandiri secara finansial.